Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik. Harusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis, itu kan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, yang macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi isu. Faktanya gini, pada tanggal 14 Februari jam 7 malam, ketika belum ada TPS yang memasukkan, mengirimkan, itu angkanya di Sirekap itu sudah muncul persentasenya segitu itu. Oke, dan ini yang paling ada capture-nya. Jadi sudah muncul 24% sekian, 58 sekian, 17 sekian. Oke, lalu saya juga mendapatkan fakta ada KPPS yang berhasil buka Sirekap sebelum penghitungan dilakukan. Kan penghitungan angkanya sudah ada. Ada. Iya. Nah, ada yang bisa ganti angka itu. Halo KPU, halo MK. Inilah yang namanya TSM itu ya. Terstruktur, sistematis ya, dan masif itu ya. Jadi terstruktur, sistematis dan masif itu cukup main di komputer aja sebenarnya. Iya. Dan itulah yang saya sedih sekali, Mas. Gitu. 2 hari sebelum, sehari sebelum kita ngobrol ini kan saya nulis juga berbagai modus kecurangan ya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya selaku anggota DPR 2 periode gitu. Dan saya pernah dicurangi gara-gara itu. Jadi tak tulis semua modusnya, mulai dari curi-mencuri antar caleg sendiri satu partai. Kemudian jual beli partai yang lain itu. Kalau curi-mencuri itu biasanya oknumnya cuma oknum caleg. Kalau kemudian atau maksimal oknum saksi internal partai. Tapi kemudian sudah berkembang jual beli antar caleg antar partai. Nah, kalau sudah antar partai gini, di samping melibatkan oknum saksi dari 2 partai yang berbeda, oknum penyelenggara yaitu pasti terlibat. Apakah oknum KPPS-nya atau oknum KPUD-nya pasti terlibat. Bisa juga segera melakukan tindakan-tindakan, misalnya melakukan penangkapan terhadap komisioner KPU yang melakukan pelanggaran. Jadi gini, kalau misalnya kaitan Sirekap nih, kalau saya masih aktif kira-kira itu atau saya Kabareskrim saya langsung turun ke KPU, kita cek aja. Ada laporan dari intelijen, ada laporan masyarakat, cek. Jadi nggak ada larangan polisi yang meriksa ke KPU, nggak ada. Itu bukan kedutaan asing, bukan. Cek, ternyata kan polisi kan sekarang ada patroli cyber dan sebagainya. Nah, seperti ini udah kejahatan ya, langsung polis lain di KPU. Room servernya tadi, terus servernya kemudian disegel ya. Ya ini polisi sebagai alat negara seperti itu. Jadi jangan dibiarkan masyarakat diskusi sendiri. Wah, ada perlu audit forensik. Masyarakat nggak bisa audit forensik, yang bisa audit forensik ya penyidik gitu aja. Jadi menurut Pak Ugro seharusnya polisi bisa langsung mendatangi KPU untuk melakukan olah TKP di situ ya. Jadi jangan dianggap bahwa KPU ini yang memilih presiden, jadi wah itu punya kekebalan yang nggak bisa diganggu dengan radius sekian, nggak perlu gitu. Itu event organizer sama dengan IO pernikahan sama aja, itu aja kok. Jadi menurut Pak Ugro, kalau seandainya Pak Ugro di kepolisian ini langsung mendatangi KPU, olah TKP di tempat, di Sirekapnya langsung polis lain. Jadi kalau berhenti sebentar, dicek ternyata tidak terbukti ya, lanjutkan. Jadi butuh kualitas yang bagus penyidikan kalau masih diduga ada pidana di Sirekap. Jadi masyarakat puas. Polisi sudah turun, katakan hasilnya katanya tidak terbukti, ya udah. Tapi misalnya kalau terbukti, bisa nggak langsung polisi pada saat itu melakukan polis lain di sistem Sirekap itu? Ya, kalau terbukti ya harus seperti itu. Kemudian sampaikan bahwa ini tidak bisa dengan Sirekap lagi, tapi manual. Jadi polisi ini kata-katanya pasti diikuti oleh siapa-apa di situ. DPR tidak bisa melarang, presiden juga nggak bisa melarang di ini. Karena polisi sebagai alat negara penegak hukum di situ. Jadi sebenarnya polisi bisa melakukan ini ya, segera melakukan penyelidikan ya terhadap manipulasi, kecurangan yang terjadi di KPU, utamanya kalau kita bicara tentang Sirekap itu ya. Iya, jadi sayang ya, dulu waktu tahun-tahun ya sekitar 2000 itu ada seorang presiden
bisa didengar keterangannya sebagai saksi loh. Oke. Itu kan namanya Gus Dur. Iya, Pak Gus Dur kan nggak ada masalah. Diperiksa di istana sebagai saksi, sampaikan sebagai kepala pemerintah. Tapi kalau sebagai kepala negara, polisi nggak punya hak di situ. Ya nggak ada masalah. Terus kasus yang di KPK juga ada kan? Wakil Presiden masih aktif. Pak Budiono. Iya, jadi ya dibedakan. Kalau sebagai orang pemerintah, ya bisa-bisa seperti itu. Jangan ada sungkan-sungkan lagi. Kapan rakyat bisa percayakan seperti itu? Jadi mudah-mudahan nanti saya hanya mengingatkan saja. Apalagi KPU seperti itu kan. Jadi jangan sampai KPU itu suatu saat setiap tahun, setiap waktu akan menjadi lembaga yang masuk aja susah seperti itu gitu aja. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Ugro, polisi bisa proaktif ya ketika melihat kecurangan dalam pemilu ini untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan ya, misalnya mendatangi KPU, bahkan memanggil ketua KPU itu bisa bisa segera dilakukan ya. Gak ada masalah. Dulu pimpinan KPU dulu tahun berapa yang pernah ditangkap KPK karena pemilu awal setelah reformasi. Itu dulu sejarah pernah membuktikan seperti itu. Jadi sejarah sekarang jangan sampai mundur jauh lah gitu aja. Oke, jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya kalau polisi mau lebih proaktif berpihak kepada rakyat, harusnya dia melakukan langkah-langkah proaktif ya, misalnya memanggil komisioner KPU ya. Ya, jadi ya kembali lagi kepada tugas pokok sesuai dengan undang-undang kepolisian. Jadi jangan sampai pesta demokrasi rakyat yang melaksanakan di sini, kemudian nanti kalau ada kejadian rakyat suruh menangani, jangan. Nah, ini kembali ke zaman-zaman masih sebelum ada sejarah, sebelum ada polisi, masyarakat sendiri yang menyelesaikan, karena nggak bisa baru dihadirkan polisi. Kan sejarah polisi yang diajarkan di PTK dulu kan kita. Nah, ini sekarang polisi sudah ada, ya harusnya berperan aktif, etika penegak hukumnya ada, jadi ya nggak ada yang nggak bisa disentuh hukum di Indonesia, kira-kira gitu. Equality before the law ya. Ya, seperti itu. Oke, menarik nih tadi yang Pak Ugro katakan bahwa tidak tepat kalau misalnya orang berdebat mengenai audit forensik. Seharusnya itu harus dilakukan langsung oleh kepolisian, melakukan penyelidikan dan melakukan audit forensik ya. Audit forensik boleh diucapkan siapa saja, tapi yang melakukan kan harusnya pihak penyidik kepolisian. Sini. Jadi masyarakat sudah diskusi audit forensik, tapi tindakannya seperti apa? Jadi kalau semua dilakukan dengan secara proporsional, ya kan, saya rasa unjuk rasa tidak ada lagi. Ya kan? Kalau misalnya ada kesalahan diperbaiki. Jadi harus bisa menerima situasi. Kalau kelupaan ya diingatkan, jangan sampai terjadi kembali kan gitu. Tapi kalau udah kesengajaan ini berarti pidana. Bisa angkanya terlalu tinggi seperti sekarang ini nggak mungkin, ini kelalaian itu beda. Ya mungkin harusnya ditulis 300 tapi tulis 310, ternyata ada penambahan di TPS yang orang yang dari luar kota tadi kan, tapi kan itu ada toleransinya berapa di situ. Oh, jadi kalau menurut Pak Ugro melihat penggelembungan suara yang begitu besar, yang berdasarkan tadi Pak Ugro katakan kalau kita lihat di TPS harusnya DPT-nya cuma 300 tapi bisa ribuan hasilnya atau sampai 500 dan itu sudah tindak pidana, bukan lagi pelanggaran biasa. Wah, itu udah jelas pidana Pak, nggak bisa dikatakan lu pidana bukti. Ya kita bawa ke pengadilan, nanti pengadilan membuktikan, tapi sebagai potensi terjadinya tidak pidana di situ sudah ditentukan 300, misalnya menjadi yang nggak usah banyak-banyak lah, ya ada yang 500.000 lah kira-kira gitu ya. Kalau 1 juta kebanyakan, itu mau dibilang bukan pidana dari mana kan gitu, nggak mungkin. Oleh karena itu Pak Ugro mengusulkan kalau mengenai audit forensik itu kepolisian punya kemampuan ya untuk melakukan itu. Iya, sekarang polisi yang generasi penerus kita ini lebih pintar-pintar daripada angkatan-angkatan saya dulu Pak. Jadi lihat masalah IT itu mereka kan sudah terbentuk dengan situasi seperti itu, lingkungan seperti itu. Kalau zaman saya begitu lihat IT, ya kan, mau sekolah SESPIM tahun 95 harus punya ijazah komputer, mundur kita. Kita nggak punya ijazah komputer gitu aja. Kalau sekarang sudah aman semua yang begitu ya, gampang. Ya, mau tidur pegang IT, bangun tidur pegang IT, kemana-mana pakai IT semua udah. Menarik nih Pak Ugro. Kan kalau kita lihat kenapa orang jadi ribut-ribut kampus, mahasiswa, dan Pak Ugro juga yang menyoroti, karena kan kita lihat bahwa polisi ini kan nggak bergerak di lapangan. Yang tadi Pak Ugro harapkan harusnya dia melakukan langsung penyelidikan, datang ke, tapi kan dia nggak melakukan langkah-langkah, sehingga itulah sebabnya masyarakat datang ke DPR, berbondong-bondong melakukan gerakan, meminta supaya DPR melakukan hak angket, karena hak angket itu kan hak penyelidikan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Kan kira-kira seperti itu Pak Guru. Seandainya polisinya bergerak cepat, kan orang nggak minta hak angket. Kira-kira seperti itu. Ya seharusnya ada peran DPR di sini. Jadi menjelang pemilu sampaikanlah DPR jangan terlalu kaku dengan reses misalnya. Ya situasi pemilu standby semua 24 jam di DPR. Nggak perlu ada reses. Iya, kalau ada situasi seperti itu kan bisa rapat dengar pendapat. Itu wakil rakyat kita di sana kan nggak berfungsi. Harus didorong dari masyarakat baru bicara. Ini kan lucu DPR sekarang ini kan. Ya kan, jadi sudah menjadi anggota DPR tapi nunggu aspirasi. Dia harusnya bisa merasakan, oh rakyat di seluruh Indonesia dari masing-masing dapil sudah teriak. Kenapa dia baru mau mengadakan angket setelah didorong? Iya. Nah, ini mungkin kurang proaktif gitu DPR. Yang mudah-mudahan DPR berikutnya tidak seperti yang sekarang inilah kira-kira gitu. Pak Ugro, ini kan menarik. Kalau Pak Ugro tadi katakan bahwa
kejahatan pemilu kan kejahatan tindak pidana biasa yang seharusnya bisa dilakukan penyelidikan langsung oleh polisi, nggak perlu berbelit-belit melalui Bawaslu. Karena kalau kita lihat misalnya Sirekap, Sirekap ini kan menyangkut IT, menyangkut undang-undang ITE dan menyangkut yang kita sebut cybercrime ya, tindak pidana cyber. Oleh karena itu kalau menurut Pak Ugro sebenarnya polisi bisa langsung melakukan itu ya. Pidana pemilu, pelanggaran pemilu ini kan harusnya diartikan bahwa pidana pemilu itu beberapa pidana yang diatur berkaitan dengan undang-undang korupsi, berkaitan dengan undang-undang pidana umum, mungkin berkaitan dengan apalagi kira-kira pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Jadi ITE juga kena. Jadi jangan ragu-ragu di situ kalau ada kewenangan penyidik yang sudah diatur oleh hukum acara pidana, ya kan? Kan ditugaskan polisi sebagai penyidik. Itu di Indonesia itu penyidik hanya ada dua, satu Polri, satu penyidik pegawai negeri sipil, ya kan? Jadi ini marwah KUHAP ini jangan ditinggalkan gitu loh, ya kan? Daripada seperti dulu ada undang-undang perikanan, atau muncul penyidik perwira TNI AL seperti itu, ya kan? Orang tanya, loh kok ada lagi? Ya, diam lagi. Tapi ini nanti kalau dibiarkan, suatu saat KPU akan punya penyidik tindak pidana pemilu. Ini repot lagi, ya. Kejaksaan juga bingung, nanti masuk pidana umum, jampidum atau jampitsus seperti itu. Jadi dengan peristiwa yang sekarang terjadi ya harusnya Direktur Pidana Cyber